Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, insyaallah termasuk kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pernah saya tulis di dalam majalah Suara Muhammadiyah tahun lalu dengan judul Spiritualitas yang Terkoyak. Mau saya sampaikan di jamaah subuh pada kesempatan kali ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata spiritualitas berasal dari kata spiritual yang artinya berhubungan dengan atau bersifat rohani, kejiwaan dan batiniah. Sedangkan dalam Kamus Webster, spiritualitas terkait erat dengan keyakinan agama, iman dan realitas transenden. Sehingga menjadi spiritual bertujuan untuk meningkatkan kebijaksanaan seseorang dan mencapai koneksi lebih dekat dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang itu dikatakan sebagai lebih spiritualis manakala dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata terkoyak berasal dari kata koyak, mendapatkan prefiks ter yang berfungsi membentuk kata kerja pasif yang artinya itu cabik, robek atau sobek. Jadi kira-kira kalau spiritualitas yang terkoyak, kira-kira maknanya adalah bahwa kalau meminjam istilahnya Buya Syafi'i Ma'arif, ya, manusia sedang mengalami kesulitan berkomunikasi dan berunding dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena religiusitas dan spiritualitasnya sedang terkoyak. Tidak ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dari teori itu kita komparasikan dengan realitas yang ada di tanah air kita, yang ada di Indonesia. Misalnya fenomena begitu merebaknya, ya, orang-orang yang mendaftar haji dan umroh, calhaj dan juga umroh. Semakin tinggi tingkat perekonomian seseorang, maka daftar antrian calon haji di Indonesia semakin panjang. Nanti kita lihat apakah sinkron analisis kita di bawah ini nanti. Daftar antrian jamaah haji di Jogja saja, menurut catatan yang saya baca itu
Kalau Anda daftar sekarang, kalau saya tidak salah ini ya, Anda harus berangkat tahun 2032. Berarti berapa tahun itu? Berapa? Ya pokoknya itulah. Ya kalau masih hidup, kalau ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kapan hajinya? Kemudian daftar antrian umroh juga luar biasa banyaknya sekarang ini. Pertanyaannya, apakah fenomena peningkatan calon jamaah haji dan juga peningkatan orang-orang yang pergi ke tanah suci dalam menunaikan ibadah umroh, kemudian juga seiring dan sejalan dengan peningkatan moralitas bangsa ini? Menurut Transparansi Internasional tahun 2012 meluncurkan Corruption Perception Index (CPI), ya, Indonesia ya tahun itu adalah ranking berapa kira-kira? 118 negara terkorup dari 176 negara di dunia. Mengapa? Pertanyaannya adalah bahkan ranking 3 di Asia Tenggara, di ASEAN, di bawah Myanmar dan Vietnam. Mengapa ini bisa terjadi? Padahal orang yang berduyun-duyun menjalankan ibadah haji dan menunaikan ibadah umroh setiap tahun meningkat, tetapi kita belum beranjak dari krisis moralitas bangsa ini. Belum lagi isu-isu yang terbaru tentang pemerkosaan, korupsi adalah cerita kisah lama tetapi sekarang masih terjadi. Kemudian tentang LGBT yang terbaru itu dan lain sebagainya. Fenomena Islam kota misalnya, komunitas yang rame-rame berislam, rame-rame berjilbab, meskipun tetap berpakaian ketat. Ibu-ibu pengajian yang begitu luar biasa ya, ingin mengurangi atau menaikkan nilai-nilai spiritualitas dengan mengadakan pengajian, bagus, itu bagus. Tetapi yang kita lihat adalah yang diundang itu ustadznya ustadz gaul. Sehingga ketika misalnya ada ustadz yang serius ngajinya, tuh gimana toh itu ustadznya kok nggak lucu? Lah ini mau ngundang ustadz atau pelawak? Kalau ngundang pelawak ya boleh lucu kan gitu. Jadi ustadznya yang diundang adalah ustadz ngepop, ustadz gaul, yang lebih penting lucunya daripada ilmu yang diajarkannya atau yang dipelajari. Jadi fenomena-fenomena kalau di dalam teori disebut sebagai dimensi eksoterisme. Jadi berislam itu hanya sampai pada kulit, tidak pada substansi, yang mestinya dimensinya adalah dimensi esoteris. Jadi tidak hanya berbicara tentang kulit, tetapi juga isinya, bagaimana berbicara tentang agama ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah.
dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran ini begitu keras menyindir siapa saja yang tidak serius memikirkan agama ini. Agama hanya dipahami sebagai hal-hal yang bersifat periferal saja, tidak masuk kepada substansi ajaran agama. Oleh karena itu, saya mengajak kepada jamaah subuh rahimakumullah untuk kita serius. Tentu saja mari kita bersama-sama mempelajari agama Allah ini dengan serius dan berusaha semaksimal mungkin untuk kita ajarkan kepada yang lain. Kemudian aspek penting dari beragama adalah aspek spiritualitas yang tadi saya sampaikan, yaitu merasakan kehadiran Allah dekat dengan dirinya dan selalu mengawasi kemana dan dimanapun kita berada. Kenapa masih ada korupsi di Indonesia? Kenapa ada LGBT di Indonesia? Kenapa ada pencurian dan sebagainya? Kenapa ada kasus Freeport? Kenapa ada kasus-kasus besar yang lain? Itu semua karena mereka tidak merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Dia tidak merasa bahwa hidupnya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada spiritualitas ihsan dalam dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan seandainya kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihat kamu. Seandainya setiap manusia, setiap insan Indonesia ini merasakan Allah dekat dalam hidupnya, hidupnya merasa diawasi oleh Allah, mestinya sudah tidak ada lagi penyelewengan di negeri ini. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bangsa ini menjadi bangsa yang semakin bermartabat. Mudah-mudahan insan atau manusia-manusia Indonesia itu menjadi manusia-manusia yang selalu merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kuliah subuh pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi dan renungan buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.